mendekati masa ajalnya akan meninggal dunia. Ajal yaitu ujung dari usia, mendekati ujung dari usianya nanti akan meninggal dunia. Detik-detik akhir akan meninggal dunia. Nabi aku bertanya kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, kalau aku meninggal dunia nanti, aku tak ada lagi di sini bersama denganmu, maka apa yang kamu semua? Itu yang paling penting yang ditanyakan kepada anak cucu, keturunan dan generasi yang akan datang. Apa yang kamu semua? Maka mereka menjawab di hadapan Nabi aku, kami akan menyembah Tuhan ayah anda, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Tuhan ayah anda, Tuhan Nabi Ibrahim, moyang kita. Tuhan Nabi Ibrahim siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan manusia, mulai dari manusia pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kami akan tetap istiqamah mentauhidkan Allah. Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq, Tuhan para nabi, dan kami semua adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada peran pendahulu untuk memastikan generasi yang akan datang. Peran para pendahulu itu seperti Nabi Yakub dan nabi-nabi lainnya untuk memastikan anak cucunya itu tetap berada di atas jalan yang benar. Itu jugalah yang dilakukan oleh para pendahulu, para ulama kita, seperti pandai kita, melalui 7 ajar. Jadi bukan hanya melalui ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi saja, ada melalui 7 ajar juga yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari Al-Quran dan As-Sunnah karena bersuatu. Nah sekarang 7 ajar itu sudah ada di hadapan. Apakah kita cukupkan 7 ajar itu sebagai khazanah yang dihasilkan oleh para pendahulu, hanya sampai sebagai khazanah saja? Khazanah maknanya kekayaan begitu saja. Ada yang menghafalnya, mengingatnya, tetapi tidak mengamalkannya dalam kehidupan. Ada gunanya? Tidak. Barulah ia berguna khazanah yang berharga itu apabila kita mengamalkannya dalam kehidupan kita, keseharian kita sesuai dengan 7 ajar tersebut. Maka banyaklah yang kita bahas dari 7 ajar ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah 7 ajar ini kita sebutkan tadi adalah sebagai kata-kata hikmah. Di dalam Al-Quran pula disebutkan, siapa yang diberi hikmah, tahu dia kata-kata hikmah, tahu 7 ajar itu, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka sebenarnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Surah Al-Baqarah ayat 268. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Seperti kepada siapa tadi? Kepada Luqman. Dan mudah-mudahan juga kepada kita. Amin. Bisakah kita mendapatkan hikmah itu? Bisa. Layak. Karena hikmah itu bukan hanya kepada para nabi, kepada kita juga. Luqman oleh ulama tafsir bukanlah sebagai seorang nabi, beliau adalah seorang manusia biasa. Kalau kepada nabi wahyu, kalau kepada kita hikmah. Karena tidak ada di antara kita ini yang menerima wahyu, karena wahyu sudah tidak diturunkan lagi. Dengan utusnya Rasul yang terakhir, maka tidak ada lagi wahyu turun pada manusia. Wahyu sudah turun. Lalu yang diberikan kepada kita sekarang adalah hikmah. Itulah yang kita minta. Ya Allah, berikanlah kepadaku hikmah. Barang siapa yang diberikan hikmah seperti 7 ajar, ini adalah kata-kata hikmah yang diberikan oleh
Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terdahulu, maka mereka itu mendapatkan khairan katsira. Wa may yu'ta hikmah faqad utiya khairan katsira. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang mengambil peringatan atau pelajaran dari apa yang disampaikan ini kecuali orang-orang yang memiliki pemahaman yang mendalam. Surah Al-Baqarah ayat 268. Sebenarnya kalau kita lihat ayat sebelumnya itu bagus untuk kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan kalau kata-kata hikmah itu adalah kata-kata yang memastikan kita berada di atas jalan yang benar. Ada tidak kata-kata juga yang kita dengar bahwa kata-kata itu mengeluarkan kita dari jalan yang benar? Ada? Kita dengar? Ada. Dari siapa? Dari iblis. Dari syaitan. Maka ayat sebelumnya berkaitan dengan syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu mengeluarkan kata-kata yang isinya janji-janji. Seperti syaitan mengeluarkan kata-kata yang isinya janji, yang isinya itu memberikan harapan PHP kepada Nabi Adam alaihi salam. Kononnya kalau mengikuti perkataannya itu, Nabi Adam akan berdiam dalam surga selama-lamanya. Nabi Adam akan berkedudukan seperti malaikat. Maka Nabi Adam pun terpedaya dengan perkataan syaitan. Lupa wahyu Allah Ta'ala yang isinya ada perintah dan larangan. Perintah Allah, silahkan kamu makan minum apa saja yang ada dalam surga ini wahai Adam, itu perintah. Lupa satu lagi, larangan Allah, jangan dekati pohon yang satu ini. Fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Makanlah olehmu wahai Adam apa saja yang ada dalam surga ini sesuka hatimu, bersenang-senanglah kamu, tetapi jangan dekati pohon yang satu ini yang akan membuat kamu termasuk ke dalam golongan orang yang zalim. Jelas perintah dan larangan dari Allah, jelas. Tapi Nabi Adam mengikutinya tidak. Tidak. Apa sebab? Sebab ada godaan yang menjanjikan kepada Nabi Adam bahwasanya ia akan berdiam dalam surga selama-lamanya dan kedudukannya seperti kedudukan malaikat yang mulia. Tetapi rupanya dalam kata-kata manisnya itu ada racun yang tersembunyi. Manis dibungkus dengan kata-kata manis. Pandai syaitan ini membujuk, memperdaya. Tapi ada racun, yaitu mendekati pohon. Rupanya yang didekati adalah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang dilarang oleh Allah, jangankan melakukannya, mendekatinya pun jangan. Wala taqraba, jangan dekat. Karena biasanya kalau sudah mendekat, pengen tahu akan melakukannya. Apabila mendekati yang dilarang, maka akan melakukan yang dilarang. Maka jangan coba-coba lah, jangan coba-coba. Coba saya lihat dulu, jangan. Nanti siapa yang bermain di tepi jurang akan jatuh. Kalau nampak jurang dari jauh, jangan dekati. Menjauhlah dari jurang itu. Karena siapa dapat jamin kalau sudah di tepi itu akan tetap bertahan selamat. Boleh jadi dia tergelincir, jatuh.